mau bikin hewan itu bisa halal, tentunya dengan cara yang baik, dalam kurung harus melalui proses penyembelihan. Penyembelihan adalah proses menghalalkan. Jadi yang namanya menyembelih tentunya adalah kita harus bisa menghalalkan. Seperti yang saya contohkan, ayam yang dicekik mati kemudian kita bakar atau goreng, itu hukumnya haram karena makan bangkai. Ayam yang kita tendang kemudian ayamnya mati kemudian kita menggorengnya, hukumnya haram karena tidak melalui proses yang namanya penyembelihan. Atau bahkan ayam yang ketabrak kereta api. Jadi yang pertama, kita harus ada hewan yang disembelih. Setelah ada hewan yang disembelih, ada al-ghudunya, orang yang menyembelih. Kemudian yang ketiga, ada alatnya. Dan yang nomor 4 adalah proses penyembelihan. Bisa dipaham sampai sini dulu? Bisa. Ya, bisa ya. Yang pertama harus ada hewannya. Yang nomor 2 adalah harus ada orang yang menyembelih. Dan yang ketiga harus ada hewan atau binatang yang alat yang akan disembelih. Dan yang terakhir adalah proses penyembelihan. Next, lanjut. Nah, ini maksudnya hewan yang disembelih. 1. Bagaimanakah kriteria hewan yang disembelih? Ini penting ya. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Paham? Hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Seperti apa? Hewan yang boleh dimakan? Sapi, ayam, sapi, kambing, bebek, unta, apalagi? lili. Nah, kalau ini apakah boleh disembelih atau masuk kategori hewan yang harus disembelih? Atau seperti ikan teri harus disembelih enggak? Nah, karena ini adalah proses penyembelihan, nanti dijelaskan juga. Jadi hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan tidak boleh disembelih. Ya, pertama. Yang kedua, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Ya, hewan harus keadaan hidup ketika disembelih nanti. Contoh, ada satu orang punya ayam. Ayam ini masih hidup, seger, bersuara, ya. Dan kemudian pergerakannya itu keras. Maka ini sudah masuk pada tanda-tanda hewan yang harus disembelih harus dalam keadaan hidup. Kemudian yang nomor 3, kondisi hewan yang memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Jadi hewan yang harus disembelih sesuai dengan undang-undang atau aturan yang sudah berlaku. Lanjut. Sebelum ini dibaca, akan saya ulangi kembali. Perhatikan yang pertama, keadaan hewan yang harus disembelih. Yang pertama, apa tadi? Hewannya harus boleh dimakan. Yang kedua, hewannya harus hidup, ya, hidup. Dan yang terakhir sesuai dengan kriteria yang sudah. Intinya 2, hewan yang boleh dimakan dan hidup. Kalau sudah mati, nggak boleh dimakan, karena itu sudah masuk bangkai. Paham ya? Harus hidup dan juga harus halal atau boleh dimakan. Dan sekarang penyembelih, syarat penting di dalam penyembelihan. Siapa sajakah orang-orang yang boleh menyembelih? Orang Bali bolehkah menyembelih? Orang Kristen bolehkah menyembelih? Orang Yahudi bolehkah menyembelih? Tentu yang pertama, orang yang menyembelih adalah beragama Islam dan sudah akil
sudah mukallaf, ya usianya di atas 14 tahun bagi yang laki-laki. Akil balik ini tentunya adalah orang yang mengerti, orang yang bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Jadi orang Islam semuanya berhak menyembelih. Laki-laki khususnya, perempuan juga boleh menyembelih. Kemudian yang nomor 2, memahami tata cara penyembelih secara syar'i atau syariat, aturan-aturan. Syar'i itu syariat adalah aturan-aturan atau undang-undang bagaimana cara penyembelihan. Aturannya bagaimana? Apakah harus baca bismillah dulu? Apakah harus sholawat dulu? Atau bahkan mau tahlilan dulu? Karena ayam ini akan meninggal. Ya, bila hadrati kepada ayam yang akan kami sembelihkan, seumpama seperti itu. Haruskah bagaimana? Jadi harus mengerti tata cara. Caranya bagaimana? Apakah alat yang dipakai untuk menyembelih harus tumpul? Ataukah alat yang harus kita pakai untuk menyembelih harus berupa terbuat dari emas? Ya, seumpama. Ya, maka ini harus tahu tata cara penyembelihan secara syariat. Terus yang ketiga adalah memiliki keahlian dalam penyembelihan. Nah, karena kita baru pertama belajar, baru pertama akan mempraktekkan bagaimana cara penyembelih, ya tidak masalah meskipun tidak ahli. Dan ini merupakan langkah awal kita akan menjadi orang yang ahli di dalam penyembelihan. Nomor 3, alat yang digunakan. Apa saja alat yang digunakan untuk menyembelih? Tentunya yang pertama, alat penyembelihan harus tajam. Ya. Ketika kita punya pisau, pisaunya harus biasa dulu. Sekiranya tajam. Jangan sampai dalam penyembelihan nanti leher dari hewan yang akan kita sembelih tersiksa gara-gara alat yang dipakai tidak tajam. Karena penyiksaan terhadap hewan yang akan kita sembelih salah satunya dengan cara alat yang kita pakai tidak tajam. Itu menyebabkan menjadi siksa bagi hewan yang akan disembelih. Jadi semuanya harus tajam. Mau menyembelih unta harus tajam. Sekiranya sekali iris langsung tergores. Menyembelih sapi juga sama seperti itu. Itu alat penyembelih. Kemudian yang 2, alat yang dimaksud bukan kuku, gigi, taring atau tulang. Ya. Kuku nggak boleh. Halal. Nggak boleh digigit kan? Bukan kuku, gigi, taring dan tulang. Jadi seumpama kalau di berita itu kan ada kuku terpanjang sedunia. Ya. Nah, seandainya kuku yang terpanjang sedunia dipakai untuk menyembelih, maka tidak disyaratkan harus pakai kuku. Ya, lebih baik kita harus memakai yang namanya sajam, senjata sajam. Yang keempat, proses penyembelihan. Ini yang terakhir yang harus kita pahami betul-betul. Nanti Ustadz Huda dan Ustadz pendamping harus menyiapkan dan menyeleksi serta siapa yang mau untuk menyembelih. Tapi harus tahu yang ini proses penyembelihan. Yang pertama, ketika kita mau menyembelih, tentunya sebelum kita menyembelih, ya, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Ini penting sekali. Ya. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang tidak diawali dengan asma Allah, fahuwa aqta, kurang barokahnya. Kita mau belajar tanpa bismillahirrahmanirrahim, kurang barokahnya. Mau makan tanpa bismillahirrahmanirrahim, juga kurang barokahnya. Kemudian mau berangkat sekolah tanpa bismillahirrahmanirrahim, kurang barokahnya. Begitu juga ketika kita akan menyembelih. Menyembelih harus
dengan cara menyebut asma Allah. Apa asma Allah? Banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min. Yang paling lengkap adalah Bismillahirrahmanirrahim yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim lalu disembelih. Atau kita membaca kalimat Ya Allah, ya Rahman, bisa. Yang penting harus menyebut asma Allah. Ya Tawwab, ya Rahman, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Jalali wal Ikram, lalu disembelih. Ya, 99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Malik, ya Qudus, ya Salam, lama sekali. Tapi yang penting poinnya adalah menyebut asma Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan cara mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan dan saluran pernapasan atau tenggorokan dan 2 pembuluh darah. Jadi begini, ketika kita mau menyembelih, baik itu ayam, sapi, kemudian unta, kambing dan sebagainya, hal yang paling penting dalam penyembelihan ada 2. Yang pertama, hulqum dan mari. Hulqum dan mari itu, hulqum itu saluran pernapasan, mari itu saluran makanan. Ya, kedua-duanya semuanya harus dalam keadaan terputus, bukan terpotong ya. Kalau terpotong nanti semuanya hilang. Terputus. Jadi saluran makanan atau saluran pernapasan dua-duanya harus terputus. Kalau ada di antara salah satu antara salur pernapasan dan saluran makanan tidak terputus, contoh yang terputus hanya saluran makanan saja, sedangkan saluran nafasnya tidak terpotong, itu ada yang mengatakan tidak sah. Atau sebaliknya, yang terpotong itu cuma saluran pernapasan saja, saluran makannya tidak terputus, juga tidak sah. Jadi intinya ada 2. Pokok hal yang paling pokok di dalam penyembelihan antara saluran pernapasan dan makanan harus terpotong. Di mana itu? Ini loh, di apa namanya kalau Jawa? Jakun. Apa sih? Jakun. Jakun. Ya wis, pokoknya yang pentolan ini. Jadi kalau di dalam kitab untuk menyembelih seperti ayam, lehernya pendek, maka harus tidak boleh di atasnya ini, pentolan ini. Karena di atasnya ini adalah lidah. Anjurannya di mana? Di bawahnya yang mentol-mentol ini. Ya. Karena kalau udah di atasnya, ini nggak ada hukum dan mariknya. Artinya bukan saluran nafas dan bukan saluran makanan, tapi itu sudah masuk kepada lidah. Jadi kalau menyembelih harus di bawahnya ini dulu. Itu lebih aman. Untuk menjadi lebih aman, lebih aman adalah di bawahnya yang pentol-pentol ini, pentolan yang di atas. Itu namanya hukum dan mari. Ya. Hukum dan mari harus terputus. Ya. Semuanya putus, dua-duanya harus terputus. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Terus yang kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali dan secara cepat. Maksudnya 1 kali ketika pisau itu sudah ditaruh, digoreskan, seret, ya. Maka ini sudah tidak boleh diangkat lagi. Contoh ya, saya menyembelih, kemudian masih dilihat ini potong enggak ya, pisaunya diangkat, ini kurang benar. Yang benar sekali taruh udah sampai selesai memutuskan yang namanya hukum dan mari, saluran pernapasan dan makanan. Jadi tidak perlu diangkat. Ya. Pokoknya sekiranya saluran napas dan saluran makanan harus dalam keadaan terpotong ketika pisau sudah ada di leher hewan tersebut. Paham ya? Saya ulangi lagi. Yang nomor 3, penyembelihan dilakukan dengan cara 1 kali seret, kalau bisa sudah selesai. Kalau nggak selesai diangkat lagi. Tapi kalau bisa langsung seret, selesai. Dan secara cepat, jangan diperlambat.
tani mati kasihan ayamnya. Meskipun pada dasarnya ayam ini akan mati, kambing akan mati, tetap cara penyembelihannya secara cepat. Karena itu ketika kita menyembelih dengan cara lambat, itu juga termasuk takdir menyiksa kepada hewan yang akan kita sembelih. Jadi sekali naruh langsung selesai, artinya antara hukum dan marik sudah terputus. Dan nomor 4, ya, ini harus dipahami betul-betul ya. Yang nomor 4, memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya. Jadi ketika disembelih ataupun ketika hewan itu dipegang, maka sudah nampak jelas ada gerakan, seolah-olah hewan itu melawan, tidak mau disembelih. Ya. Harus betul-betul sehat hewannya. Ketika dipegang bergerak tidak mau disembelih dia. Yang pertama. Yang kedua, nantinya juga ketika disembelih dipastikan ada darah yang mengalir. Ketika sudah digoreskan dengan pisau, maka ada darah yang mengalir. Berarti kalau sudah ada darah yang mengalir, termasuk kategori hayatun mustaqirah, hewan yang memang kondisinya normal. Nah, ya, ada hewan yang normal, ada hewan yang tidak normal. Hewan yang normal seperti bisa melihat, bisa bergerak, bisa berjalan, atau bisa mengeluarkan suara, itu hewan normal. Atau bahkan ketika kita menyembelihnya tentu akan mengalirkan darah. Sedangkan hewan yang tidak normal, ya, pergerakannya tidak begitu cepat, kemudian dia juga tidak bisa melihat, bahkan ketika disembelih darahnya hanya sedikit sekali, berarti hewannya lagi sakit atau tidak normal. Yes. Nomor 5, memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Ya, memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Jadi matinya hewan tadi yang kita sembelih sudah dipastikan gara-gara kita menyembelihnya. Bukan dipastikan matinya sebab yang megang hewan tersebut terlalu gemuk atau terlalu keras. Ya, ketika mau disembelih kan ada yang megang, itu bagian yang megang. Nah, matinya bukan karena kerasnya dipegang, tapi harus meyakinkan bahwa matinya itu disebabkan oleh penyembelihan. Jadi kalau hewan tersebut mati disebabkan penyembelihan, penyembelihannya dianggap sah, sehingga ketika sah bisa dimakan. Nah, ini contohnya, perhatikan dengan baik-baik. Ya, kelihatan ya. Ini ada warna kuning, warna biru, warna hijau. Memeriksa bukti sembelihan ayam. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa antara saluran pernapasan dan saluran makanan kedua-duanya harus terpotong. Yang bertanda kuning, ya, itu wajib putus, dalam kurung saluran nafas. Ini bersandingan ini antara yang kuning dengan yang ini, saluran makanan, saluran nafas dan saluran makanan ini bergandeng, dan kedua-duanya harus terputus. Tidak boleh salah satunya. Contoh, hanya saluran nafas saja yang terputus, sedangkan saluran makanan tidak terputus, maka dianggap tidak sah. Ya, paham ya? Jadi kedua-duanya, ini saluran, ada bolongan ini, bukan bolongan semut, tapi ini bolongan untuk saluran nafas dan saluran makan, kedua-duanya harus terputus. Bagaimana cara mengoreksi, mengontrol? Ya dikira-kirakan siapa yang menyembelih. Tentunya yang menyembelih ini harus mempunyai keberanian, terutama berani kepada darah. Jadi pokoknya dalam menyembelih, inti dari penyembelihan itu dua ini harus terputus, entah itu ayam,
kambing, sapi, unta, semuanya harus terputus. Paham ya? Paham? Catatan, untuk hewan yang berleher panjang seperti unta, angsa dan seterusnya, maka lebih baik disembelih pada bagian bawah leher. Ya, bawah leher biasa. Ini unta jarang kita menyembelihnya. Yang banyak. Untuk hewan yang berleher pendek seperti ayam, sapi, kambing dan lain-lain, maka dianjurkan penyembelihan pada leher bagian atas. Nah, ini maksud saya. Jadi leher bagian atas itu bukan di atasnya hukum. Kalau batasannya ketika kita menyembelih kan jangan sampai di atasnya pentolan ini, karena di atasnya pentolan ini sudah tidak. Jadi ini leher bagian atas. Bagian atas di mana? Dia di bawahnya pentolan-pentolan ini. Anggaplah kalau manusia di tengah-tengah ini. Itu jadi cara penyembelihan hewan yang berleher pendek. Demikian itu yang dilakukan agar hewan tersebut lebih cepat mati. Ya. Jadi kalau hewan seperti ayam, sapi, kambing atau lain sebagainya, ketika penyembelihannya di leher bagian